Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar meskipun belajar dari rumah. Selamat datang kembali di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran prakarya untuk kelas 7 semester yang kedua. Baik anak-anak, langsung saja pada hari ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu tentang budidaya tanaman obat, part yang pertama. Nah, nanti yang akan kita bahas ada 3, yaitu tentang jenis-jenis tanaman obat, sarana produksi, serta tahapan budidaya tanaman obat. Untuk hari ini yang akan kita bahas 2 dulu, yaitu jenis tanaman obat serta sarana produksi berupa bahan dan alat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan kalian dapat mengidentifikasi jenis, sarana produksi, dan tahapan budidaya tanaman obat yang ada di wilayah setempat. Oke, baik, kita langsung saja memasuki pembahasan kita untuk yang bagian pertama, yaitu tentang jenis-jenis tanaman obat. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, mungkin di antara kalian ada yang pernah melihat tanaman ini, atau mungkin ada juga kalian miliki di halaman atau di pekarangan rumah. Nah, tanaman-tanaman ini selain dapat memperindah lingkungan, juga bisa bermanfaat bagi kesehatan. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah apotek hidup atau tanaman obat keluarga alias toga? Nah, apotek hidup atau tanaman obat keluarga adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan sebagai antisipasi pencegahan maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Nah, negara kita sangat kaya akan tanaman ya, ada 30.000 jenis tanaman yang ada di Indonesia dan sebagian besarnya merupakan tanaman obat. Nah, kita patut bersyukur karena negara kita sangat kaya dengan sumber daya alam termasuk sumber daya tanaman obatnya. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan memiliki tanaman obat keluarga di rumah. Nah, sebagai antisipasi pencegahan atau pengobatan terhadap penyakit. Berikutnya kita akan membahas contoh beberapa jenis tanaman obat. Nah, ada sangat banyak jenisnya ya. Nah, untuk jenis-jenisnya berdasarkan bagian yang bisa dimanfaatkan antara lain ada bagian rimpangnya. Nah, contohnya adalah kunyit dan jahe. Selain itu, bagian daun juga kebanyakan bisa digunakan untuk tanaman obat. Contohnya adalah tanaman katuk dan daun sirih. Selain itu, bagian buah contohnya jeruk nipis dan mengkudu. Kalau bagian bunga, contohnya adalah rosella dan bunga mahkota dewa. Kalau bagian akar yang sering dipakai adalah akar wangi dan pasak bumi. Kemudian kalau bagian batang, contohnya adalah kayu manis dan brotowali. Kalau bagian biji yang sering digunakan adalah lada dan jintan. Nah, serta masih banyak lagi jenis-jenis tanaman obat lainnya. Nah, kita akan membahas beberapa jenis tanaman obat lebih lanjut. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Nah, ini adakah yang tahu ini tanaman apa? Yap, ini adalah temulawak atau Curcuma santoriza. Nah, mungkin kalian melihatnya sekilas mirip seperti kunyit atau janar ya. Nah, tapi ini berbeda. Memang secara penampilannya agak mirip dengan kunyit, tapi temulawak ini biasanya ukurannya lebih besar dan lebih bulat. Nah, sedangkan kunyit itu biasanya lebih kecil dan agak lonjong. Nah, tapi warnanya sama-sama kuning seperti ini. Nah, temulawak ini banyak ditemukan di daerah tropis. Nah, temulawak dapat tumbuh di daerah dataran rendah hingga tinggi, yaitu sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut atau DPL. Nah, temulawak mempunyai banyak manfaat. Nah, antara lain bagian rimpangnya ya tentu saja itu bisa bermanfaat untuk mengobati penyakit mah, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. Nah, biasanya temulawak diolah dengan dibuat menjadi jamu ya, atau dibuat jadi serbuk atau bubuk dulu.
baru dijadikan kapsul atau bisa diseduh dengan air dan langsung diminum. Oke, berikutnya contoh tanaman obat yang juga sering ditemukan adalah, nah ini nih ada, yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis nama latinnya adalah Citrus aurantifolia. Nah, jeruk nipis ini merupakan tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Kemudian, jeruk nipis ini sangat menyukai tempat dengan sinar matahari langsung. Dan jeruk nipis dapat tumbuh di ketinggian 200 sampai 1.300 meter di atas permukaan laut dengan kelembapan dari sedang hingga tinggi. Jeruk nipis itu juga banyak sekali manfaatnya. Nah, bagian jeruk nipis yang sering dimanfaatkan adalah tentu saja bagian buahnya, karena buahnya itu mengandung sari ya, mengandung air yang banyak sekali manfaatnya, antara lain untuk mengobati penyakit batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. Nah, untuk penggunaannya, biasanya kan jeruk nipis ini diiris dulu baru diperas. Nah, kemudian perasannya itu bisa dikonsumsi langsung maupun ditambahkan atau dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Oke, berikutnya adalah, nah ini nih. Ini adalah daun sirih atau piper beetle. Daun sirih ini termasuk jenis tumbuhan rambat, ya, dia merambat dan tumbuhnya bersandar pada pohon lain. Nah, sirih ini menyukai tempat dengan cahaya matahari penuh, jadi perlu cahaya matahari yang banyak. Nah, sirih dapat ditemui mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk manfaatnya tentu saja yang dimanfaatkan untuk dijadikan obat adalah bagian daunnya. Nah, dapat digunakan untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, keputihan, eksim, dan alergi. Selain itu, daunnya juga sering digunakan untuk kelengkapan minang atau bahasa Jawanya adalah minang. Atau di daerah kita juga disebut sebagai menginang. Nah, jadi untuk penggunaannya ya bisa direbus, juga bisa langsung digunakan daunnya untuk menginang ya. Biasanya kalau orang-orang pada zaman dulu. Oke, lanjut. Nah, ini juga yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman obat adalah tanaman patah tulang atau Euphorbia tirucali. Nah, tanaman patah tulang ini berasal dari daerah Afrika. Nah, tanaman ini menyukai tempat yang terkena sinar matahari langsung dan dapat tumbuh di dataran sampai daerah di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Nah, biasanya patah tulang ini memiliki ranting bulat silindris, daunnya jarang dan kecil, dan terletak pada ujung ranting yang masih muda. Nah, jadi biasanya daunnya itu hanya sedikit sekali ya, dan hanya terdapat pada ujung ranting yang masih muda. Jadi dia kebanyakan tanaman ini berupa batang seperti ini. Nah, untuk manfaatnya sangat banyak sekali ya. Nah, yang bisa dimanfaatkan dari tanaman ini adalah antara lain akar serta rantingnya, bagian batang kayunya, getahnya, dan cabang serta rantingnya. Nah, untuk akar dan rantingnya itu bisa untuk mengobati penyakit lambung, rematik, dan nyeri saraf. Untuk bagian batang kayunya itu bisa digunakan untuk obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Kalau getahnya bisa untuk mengobati sakit gigi, tetapi jika terkena mata dapat menyebabkan kebutaan. Jadi kalau dipatah ya bagian batangnya itu, nah itu akan menghasilkan getah yang berwarna putih. Nah, itu bisa digunakan untuk mengobati sakit gigi, tapi tidak boleh sampai terkena mata. Nah, kemudian untuk bagian cabang dan rantingnya, kalau dibakar ya itu bisa untuk mengusir nyamuk. Nah, ini tanamannya tadi ya, tanaman patah tulang. Nah, demikianlah beberapa jenis tanaman obat yang banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat.
Nah, untuk sarana produksi budidaya tanaman obat yang perlu diperlukan antara lain yaitu bahan serta alatnya. Nah, untuk bahan-bahannya, bahan yang diperlukan tentu saja adalah benih atau bibit tanaman obat. Nah, benih atau bibit tanaman obat itu merupakan cikal bakal tanaman, penting diperhatikan ya pada saat akan melakukan budidaya. Bibit yang unggul akan menghasilkan tanaman yang unggul juga dan berkualitas. Benih tanaman obat dapat berupa biji untuk pembibitan, sedang secara generatif dan berupa stek, sambung, akulasi, rimpang, dan tunas. Bibit yang ditanam merupakan bibit yang sehat dan seragam pertumbuhannya. Nah, selain memerlukan bibit juga diperlukan pupuk. Nah, pertumbuhan tanaman itu akan baik apabila kandungan unsur hara pada tanah cukup tersedia. Hampir semua tanaman memerlukan unsur hara makro, contohnya nitrogen, fosfor, kalium, dan mikromineral. Nah, kebutuhan unsur hara ini bisa didapatkan dari pupuk organik dan anorganik. Pupuk untuk tanaman obat dianjurkan adalah dari bahan alami. Contohnya pupuk kandang atau pupuk kompos. Nah, pupuk kimia cepat diserap tanaman, tetapi dikhawatirkan dapat menimbulkan efek farmakologis terhadap tanaman obat dan meninggalkan residu kimia yang mempengaruhi tanaman obat. Nah, selain itu juga diperlukan tentu saja media tanamnya. Nah, media tanam tanaman obat biasanya berupa tanah. Nah, pilihlah tanah yang gembur dan subur. Tanah yang baik dan subur dapat terlihat dari tekstur tanah yang gembur dan komposisinya seimbang. Antara lain, ada biasanya mengandung tanah liat, pasir, dan remah. Nah, jika tanah kurang subur, bisa ditambahkan atau dicampur pasir, kompos, pupuk kandang, atau sekam. Nah, selain itu juga diperlukan pestisida. Pestisida diperlukan untuk mengatasi gangguan hama dan penyakit pada tanaman obat. Jenis pestisida yang dianjurkan berupa pestisida alami atau nabati yang berasal dari tumbuhan. Hal ini dilakukan agar pestisida yang diberikan tidak mempengaruhi kualitas tanaman obat dan menimbulkan residu kimia pada tanaman obat tersebut. Nah, berikutnya yang juga diperlukan adalah alat. Nah, untuk alat, apabila menanamnya di kebun atau di perkarangan rumah, yang diperlukan antara lain adalah cangkul, yaitu untuk membuat bedengan, kemudian garpu untuk menggemburkan tanah, dan koret untuk membersihkan gulma, serta gembor ya. Gembor itu alat penyiram, yaitu untuk menyiram tanaman. Nah, kalau menanamnya di lahan terbatas atau tidak punya lahan, maka bisa menanam di dalam polybag pot atau wadah dari limbah botol mineral. Nah, yang diperlukan alatnya selain itu adalah skop, yaitu untuk memasukkan media tanam ke dalam wadah, serta cangkul. Nah, itulah tadi materi pelajaran kita hari ini. Nah, semoga bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui grup WA. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.